yang kalian lihat sekarang pasti kan ya salah gitu loh. Jadi belalah orang yang benar, jangan lihat orang tuh dari cuman omongannya dia doang yang ada di sosmed, yang ada di social media, karena kan belum tentu apa yang ada di social media itu kan benar ya. Jadi kalian tuh harus benar-benar kalau misal memang pengen ngebela orang, harus benar-benar ya dilihat gitu loh, diperdalamin lagi. Ini sebenarnya yang salah siapa gitu. Ini membuktikan memang Laura sudah sangat dewasa. Sudah memang real 18 tahun. Ayah bangga punya anak kayak ini. Ya udah, itu versi Gak ada. Itu versi Anda. Gak ada. Ya tadi lah dong gue bilang lo penipu. Tidak bisa. Tidak bisa. Gue juga bilang tidak bisa. Dia juga bilang tidak bisa. Itu hak Anda, ini hak saya ya tidak bisa. Aku juga punya hak dong. Iya silakan. Aku punya hak dong. Silahkan. Aku punya hak dong. Silahkan, silahkan. Aku punya hak juga dong. Silahkan. Ya? Silahkan. Pikir Silahkan. cantik apa begini? Ya, cantik banget gitu. Alhamdulillah sesuatu gitu ya. Sesuatu. Ya Allah, dari kamu loh kesini. Punya prestasi Anda. Hah? Alhamdulillah sejauh ini, alhamdulillah ya. Apa? Penipu prestasinya itu apa penapinya? Sesuatu. Sesuatunya apa? Sesuatu. Ya sesuatunya apa? Ada di hatiku. Sesuatu. Gini kan? Ya ampun. Cantikan siapa? Cantikan siapa? Hah? Cantikan siapa? Bapak stop sama ini, Pak. Tidak perlu cantik yang Bapak stop sama ini. sayang. Ini, begini. Ya Allah, tasnya ya Allah, gembel. Oh, gembel. Gembel. Gembel itu pun tak masalah saya. Iya. Yang penting hasil Dibayar berapa sih sama si Os-Os? Dibayar berapa sama si Os-Os? 2M ya sampai penjara ya? Ismintali. Haridang. Haridang, gimana? Panas. Kipas saya. Oh, enggak ada punya kipas, gue punya AC, sorry, say. Oh ya. Soalnya AC, nggak kayak lu. Oh ya, nggak apa-apa. Iya dong. Oke. Nanya-nanya. Ya emosi gue. Dia bukan artis tadi ya. Bukan artis dia. Bisa tanggung jawab omongan lu kan? Iya, tentulah saya. Setiap apa yang disampaikan oleh Miss Gossip ini adalah secara data dan jejak digital. Oke guys? Jadi kita yang mana? Data yang mana? Lu siapa nih kita Mirjani? Ada adik kakaknya? Ada kakaknya? Kamu ngomong seperti itu sama aku? Netizen saya. Netizen. Yo guys, balik lagi bersama saya tentunya Uki Kevina. Ini kita bahas lagi masuk ke segmennya Miss Gossip ya. Di sini beliau bertemu dengan Ratu Nyinyir katanya guys ya. Bayangin kalau dia ketemu Aminiki, gimana nih kalau seandainya tiba-tiba Aminiki dibebaskan. Nah, Miss Gossip ketemu dilabrak lah. Wah, gimana guys kalau seandainya ini mah ya. Nah, ini aku nggak memihak A atau B ya, ini aku hanya dapat infonya dari TokTok tentunya. Buat kalian yang belum dapat kabar bisa tonton di video aku ini guys. Nah, ini kabarnya seperti apa ya? Yuk kita lihat, dan beberapa tentunya komentar dari para netizen. Kira-kira komentarnya apa aja nih tentang pertemuan antara Ratu Nyinyi vs Aminiki. Siapa? Miss Gossip guys. Yuk lihat, kita lihat bareng-bareng guys. Itu gue manusia jadi-jadian. Lah lu dugong jadi-jadian gimana? Badan gue besar, gue tinggi 180. Lah lu pendek, buntet. Lah lu katanya punya data, tapi kok lu terang ketemu gue, terus lu bilang lagi, nih gue menghadiri di persidangan, sedangkan lu datang sore. Gimana gua nggak ngos-ngosan? Gue teriakin, lu malah kabur. Kalau lu berani ketika di tempat makan, lu samperin gue gitu loh. Aduh, kok ini malah kabur-kaburan sampai ngumpet. Dia ngumpet, berani sama gue tapi ngumpet. Ngumpet sampai gue tarik. Ya ampun, ngeri ya orang kampung ini ya, ngeri banget sih. Aduh, ya ampun, ya kan. Udah sama pembohong, ya kan, penipu uang arisan, ya kan, terus apalagi banyak sebenarnya kasus-kasus dia gitu. Kamu nggak malu gitu kan? Mau apa, haus validasi? Aduh, ya ampun. Hei, gue tidak pernah menjual video. Aduh, malah gue keluar duit ya.
Ya kan gue kan orang punya, beda dengan lo. Gimana 1,5 M? Hah? Dikasih nggak tuh? Enggak ya? Oh, sorry, keceplosan. Besok gue ganti deh, jangan Ratu Nyinyir ya. Manusia jadi-jadian, tapi cantik bodiku, bagus ya kan. Di kamera tidak ada plek hitam ya kan, nggak norak. Lu dateng kayak pengemis. Aduh, mohon maaf banget sih sayangnya. Kayak pengemis. Waduh. Mengunjungi pemakamannya Niki. Waduh, ini parah sih guys, mendoakan. Waduh. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Apapun yang kita lakukan, baik atau buruknya, itu kita juga yang akan mendapatkan. Begitu juga dengan apa yang kamu lakukan saat ini, dengan mengharapkan orang lain untuk pergi. Semoga doa yang buruk itu akan kembali kepada dirimu sendiri juga. Semoga hanya Tuhan yang bisa membalas apapun perbuatan baik dan buruknya seseorang. Jadi buat Miss Gosip, kamu sudah keterlaluan. Semoga apapun yang kamu lakukan di VT ini akan berbalik kepada dirimu sendiri. Semua doa-doa jelek, doa-doa yang tidak baik akan kembali kepada dirimu sendiri. Amin. Tuh, dengar ya. Sudah terbuka buat DRI yang barusan koar-koar merasa edukator yang sedang dibungkam. Sebelumnya, saya mau kasih tahu bahwa tidak akan pernah ada asap kalau tidak ada api. Apa yang sudah kamu lakukan? Kamu tahu kan DRI? Yang kamu lakukan itu adalah sebuah fitnahan. Yang kamu lakukan itu adalah sebuah black campaign. Itu adalah usaha untuk menjatuhkan orang lain dan usahanya secara keji. Kamu tahu tidak, yang kamu lakukan itu bisa membuat ribuan orang di luar sana kehilangan pekerjaan. DRI, kamu jangan playing victim. Kamu tahu, sebelum kamu mengedukasi orang, pastikan barang yang akan kamu review, barang yang akan kamu pasang sebagai konten di VT-VT-mu, itu harus verified. Kamu harus bisa memverifikasi apakah benar produk yang kau pasang itu adalah milik orang yang namanya terpampang nyata dalam produknya. Nyata-nyatanya, kamu tahu sekarang bukan? Bahwa produk oplosan itu bukan milik orang itu. Sekarang, kamu dilaporkan di Polda Jabar. Lalu kamu koar-koar, teriak-teriak kalau kamu jadi korban. Jangan putar balikan fakta. Kamu adalah pelaku fitnah keji. Ingat ya, kamu juga pernah melakukan black campaign terhadap pabrik HS yang katanya tutup, padahal tidak ditutup menurut surat edaran BPOM. Itu adalah sebuah black campaign yang bisa juga masuk dalam materi pelaporan. Jika memang orang yang merasa dirugikan itu mau menuntut kamu. DRI, sebelum berbuat, Bentar, DRI itu siapa ya? Dr. Richard Lee gitu ya? pikir panjang. Jangan sekarang seolah-olah kamu menjadi edukator yang dikriminalisasi. Nyata-nyatanya perbuatanmu itu adalah perbuatan kriminal kalau kamu memfitnah orang lain tanpa bukti. Tuh, dengar tuh katanya ya. Nah, ini kita lihat siapa sih DRI, guys? Mungkin kalian yang tahu, tulis di kolom komentarnya DRI itu siapa ya? Nikita Mirzani dengan gaya-gaya ala Peggy Setiawan yang berusaha untuk berbicara dengan wartawan. Dia ini merasa kalau sorotan publik itu akan menutupi kesalahan dia. Kalau udah masuk pengadilan, nggak usah bawa-bawa nama presiden. Lu itu nggak penting. Banyak urusan penting yang harus dikerjain sama presiden. Yang lebih bermartabat lagi. Apalagi lu seolah-olah mau jokin jaksa. Ya, mereka itu hanya bertugas. Pak Prabowo itu bukan pelindung arogansi public figure seperti lu. Katanya lu berani, malah kelihatan panik. Banyak banget perkataan blunder yang dia lakukan karena paniknya. Kayak dia bilang, ya gimana nggak dijebak? Orang dikit-dikit direkam, ya iyalah, lu itu bukan dijebak, ya kan, hanya mereka mencari bukti atas perilaku lu yang nggak wajar gitu. Jadi gua setuju dengan tindak tanduknya seperti ini, nggak berubah-berubah ya, teriak-teriak lah, ini video teriaknya ada nih. Jadi semoga yang terbaik lah buat lu, atau yang terbaik buat masyarakat. Vonis lu sesuai lah dengan gugatannya ya, amin. Lihat ini dia teriak. Bahwa seorang Nikita Mirzani adalah
seorang lontong online. Jangan sibuk ngurusin orang terus nenek, urusin dulu nanti kasus kau itu. Ya, pakai baju orange kan nenek, bahagia. Waduh, kalau seadanya masuk ke baju orange juga ketemu Nikme di penjara gimana ya? Ribut di satu sel gitu ya guys ya. Kayaknya seru deh ya. Menurut pendapat kalian gimana nih setelah melihat beberapa infonya dari Miss Gossip, Nikita Mirzani, terus tadi DRE itu siapa ya? Mungkin kalian yang tahu tulis di kolom komentar. Terima kasih, kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. Saya selalu buat kalian ya. See you guys.